kita masuk ke wallet system. Saya yakin Bapak Ibu sudah mulai ada pertanyaan. Mari bersabar sedikit. Ya, presentasi saya masih berlanjut. Ini di wallet system, Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah membuat slide simulasi yang mudah-mudahan dapat dimengerti para mitra. Sampai sekarang saya masih perhatikan kadang-kadang banyak mitra yang masih bingung melihat walletnya. Oke. Jadi Bapak Ibu lihat di website kita, kalau Bapak Ibu sudah terinput ya, itu website kita mgclub.com, lalu akun Anda ini. Kalau Anda nggak tahu password sama PIN-nya, Anda bisa tanya tim marketing untuk direset. Oke. Nah, ketika Anda login, wallet system itu ketika Anda login, Anda pasti sudah familiar ya dengan 4 dompet ini ya. Ada e-wallet, ada cash wallet, ada register wallet, ada redemption wallet nih. Oke. Nah, dompet-dompet inilah yang bisa menjadikan PV yang Anda dapatkan menjadi rupiah. Nah, tadi di awal saya jelaskan bahwa semua bonus dibayar dalam bentuk PV atau poin. Nah, poin itu dimasukkan ke dalam dompet-dompet ini, di dalam sistem Anda. Makanya ketika Anda berbagi password dan PIN ke orang lain, itu seperti Anda kasih password ke ATM, PIN ATM ke orang lain. Oke, makanya kalau bisa jaga password masing-masing. Dan selalu saya tekankan, kalau memang, mohon maaf, ada yang, oh Pak, saya gaptek, udah belajar berkali-kali, nggak ngerti saya. Minimal Anda bisa login, baca dompet. Supaya kalau Anda minta bantuan upline atau leader Anda, amit-amit dapatnya yang tidak amanah, ya mudah-mudahan yang hadir di sini semua amanah semua, semoga barokah, amin. Ya, tapi kalau amit-amit dapat yang kurang amanah, maaf ya, Anda bisa dikadalin. Oke, jadi nanti rupiahnya berapa, ininya berapa, Anda bisa dikadalin sama oknum tersebut. Jadi makanya saya sarankan Anda harus minimal tahu cara login, tahu cara baca bonus, tahu cara pakai wallet dan fungsi-fungsinya. Kalau Anda nggak ngerti cara pakainya, minimal Anda tahu aja. Udah aman 50%, sehingga Anda tidak gampang dibodohi atau ditipu sama, mohon maaf, oknumnya yang upline Anda itu. Ya, tapi hari ini semua upline dan leader semua hari ini yang hadir di sini semuanya amanah semua. Ya, amin semua. Ya, barokah, sukses luar biasa di MGI semua 155 orang hari ini. Ya, amin, 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 amin. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara mengalokasikan bonus MGI ini ke dalam sistem? Nah, saya udah bikin simulasinya Bapak Ibu supaya lebih mudah dipahami. Jadi umpamanya contoh Bapak Ibu di sini masih basic tuh ya. Bapak Ibu di sini basic, kemudian Bapak Ibu mensponsori orang kan dapat bonus 20 PV, bonus sponsor. Lalu Anda mensponsori lagi B dapat bonus lagi 20 PV. Lalu bonus level pertama 60 PV. Nah, total bonusnya kan 100 PV kan berarti yang Anda dapat. Benar nggak? Nah, masuk ke wallet sistemnya tuh dengan alokasi kayak di samping. Tuh, ya udah saya kasih simulasi tuh. Jadi lebih mudah dimengerti, ya. Kalau nonton di handphone mungkin ada tulisan yang ini, foto saya bisa digeser gitu ya, atau mungkin ini saya nanti geserin. Jadi 50% tuh masuk e-wallet sini, 50%. Ya, 50% tuh masuk sini. Mungkin kalau yang lihat di handphone ketutupan foto saya ya. Nah, itu 50% masuk di sini. Jadi 50 PV itu lahir di sini. Kemudian register walletnya tuh 30%, jadi 30 PV di sini. Lalu 20%, jadi 20 PV di sini. Nah, di sini yang saya simulasikan sini belum dipotong sama pajak 5% ya. Karena kalau dipotong sama pajak 5%, takutnya banyak koma-komanya, jadi saya sederhanakan aja, anggap gak ada pajaknya ya. Jadi biar lebih gampang dimengerti ya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu dapat bonus di MGI, itu dibaginya seperti ini. Bonus sponsor, bonus pasangan, bonus level itu dibagi 50, 30, 20. Seperti yang saya contohkan di sini. Ya, seperti yang saya contohkan di sini. Nah, masing-masing wallet ini punya fungsi masing-masing.
kalau misalkan kita tahu cara pakainya, ya inilah yang kita bisa enak. Kita tahu dapat uangnya berapa, untungnya berapa, kita tahu. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu apa sih fungsi-fungsinya. Jadi kalau e-wallet fungsinya apa? E-wallet fungsinya adalah dia bisa dicairkan ke perusahaan. Tetapi namun dengan syarat minimal saldo 100 PV di e-wallet. Ada pemotongan berupa fee admin 10%. Nah, terus kemudian withdrawal rate-nya tuh 17.000 per PV. Lalu ditransfer pertengahan bulan atau akhir bulan. Jadi nggak bisa cepat gitu. Ya, jadi udah saldonya nunggunya lama harus 100. Kalau di bawah 100 nggak bisa. Oke, dipotong lagi admin 10% lagi. Ya, terus withdrawal rate 17.000. Oke. Transfernya juga nggak bisa cepat. Atau fungsi yang kedua dikonversi jadi cash wallet. Jadi dipindah dari yang e-wallet ini ke cash wallet sini, dipindah ke situ ya. Nah, rata-rata orang tidak cairkan ke perusahaan karena di perusahaan itu ribet banget sehingga dia jadikan ke cash wallet. Sehingga cash wallet di sini ada fungsi yang pertama adalah dia bisa digunakan bersamaan dengan register wallet untuk input member baru. Oke. Dan yang kedua, dia bisa ditransfer ke upline atau downline atau MS. Itulah yang namanya sistem trading atau money changer di sini. Nah, ini sekaligus saya akan jawab pertanyaan dari Ibu Asih Hartono langsung aja karena dia nge-link pertanyaannya. Apakah suatu saat ke depan bonusnya bisa langsung masuk rekening masing-masing, Pak Bram? Nah, di sistem MG ini kita harus tahu bahwa kita ada sistem trading di sini. Artinya, e-wallet ketika masuk ke cash wallet di sini, itu ada sistem yang bisa dijual belikan ke upline atau downline-nya. Jadi, cash wallet ini bisa Anda jual ke upline atau ke mitra Anda, oke, atau ke MS. Gitu. Ya. Kalau mau withdraw lewat perusahaan, ya ikuti syarat di sini. Karena kita ada tradingnya di sini, Bapak Ibu. Dan ingat, kita ada kurs jual belinya juga. Makanya kenapa kita ada sistem trading e-commerce di sini, sehingga yang seperti tadi itu kita tidak memungkinkan. Gitu. Karena banyak orang transaksi jual beli poin, itu ya langsung terjadi di lapangan. Gitu. Ya, seperti itu. Oke. Terus sekalian saya tanya, kedepannya PV bisa trading ke crossline nggak? Sambilin nanya. Cash wallet maksudnya ya, cash wallet bisa transfer ke crossline tidak? Jawabannya kalau Anda mau bisa transfer cash wallet, Anda jadi master stokis dulu. Kalau tidak jadi master stokis nggak bisa. Jadi transfer cash wallet ke crossline itu hanya bisa dilakukan master stokis. Kenapa hanya bisa di master stokis? Karena secara logika master stokis itu harus melayani semua mitra. Oke. Jadi misalkan saya orang Jakarta, saya misalkan ke Solo. Solo kan ada MS-nya tuh. Nah, saya punya teman di Solo. Nah, masa saya harus belanjanya orang saya di Solo tapi saya belanja di Jakarta? Padahal mungkin MS Solo itu crossline saya. Nah, dia juga mungkin butuh barang cepat. Ya toh? Makanya saya akan arahkan dia ke MS Solo. Ya tentu saya juga beli PV di MS Solo dan juga barangnya juga dari MS Solo. Ya, jadi makanya kalau master stokis memang punya privilege, keistimewaan, yaitu memang bisa melayani crossline. Bantu input crossline juga bisa. Itulah keuntungan jadi master stokis. Nah, nanti akan saya jelasin master stokis dan mobile stokis itu apa. Kalau mitra biasa bisa crossline, akan ribut biasanya, dan duplikasinya tidak akan jalan. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya. Nah, cash wallet juga bisa dikonversikan menjadi redemption wallet. Ya. Nah, oke, ini cash wallet. Rata-rata orang mendingan transfer ke cash wallet daripada ke perusahaan supaya cash wallet itu tidak ada minimal. Anda misalkan lagi benar-benar kefefet nih, oke, bahasanya kefefet, butuh duit, cepat, oke, cash walletnya cuma ada 10 poin. Nah, kalau cari ke perusahaan kan nggak bisa. Nah, 10 PV ini Anda tinggal ke master stokis bisa dicairin. Telepon master stokis, saya punya 10 PV, tolong dong, lagi butuh duit. Bisa. Oke, dan tidak ada potongan admin 10%. Ya, oke. Nah, dan transfernya bisa cepat, tergantung MS-nya. Kalau MS-nya pas niat cepat, langsung transfernya cepat.
Kalau perusahaan kan ribet, ya toh. Nah, jadi rata-rata orang daripada ke perusahaan dia ke MS. Yang kedua, cash wallet. Kenapa orang banyak ke cash wallet? Karena dengan cash wallet orang bisa pakai poin itu untuk input member baru tanpa keluar uang. Nah, nanti akan saya simulasikan lagi. Hari ini banyak simulasi, ya. Mohon maaf presentasi saya kalau terasa panjang, tapi memang saya coba usahakan dengan PowerPoint saya kali ini saya simulasiin satu-satu gitu ya, biar jelas gitu ya. Mudah-mudahan jelas, oke? Nah, kemudian kita ke register wallet. Register wallet dia bisa dipakai untuk input mitra baru, tapi maksimum penggunaan 50%. Kalau nggak ngerti, nanti saya ada simulasinya. Terus dapat dikonversikan ke redemption wallet juga. Lalu yang terakhir, redemption wallet, ya sesuai dengan namanya, hanya digunakan untuk tukar produk aja. Nah, jadinya logikanya Bapak Ibu, ketika makin banyak jaringan di bawah Anda berkembang dan berduplikasi mendapatkan bonus, dompet-dompet Anda ini akan semakin penuh. Nah, ketika jadi semakin penuh inilah Anda mulai panen. Tanya leader-leader sebelah. Ya, ada Pak Adar, ada Pak Trianto, ada Bu Apri, ada Pak Yuli, ada Bu Lastri, tanya mereka. Ya, mereka sudah levelnya sampai ke situ. Oke. Nah, oke, ini simulasinya nih, ya. Nah, bagaimana sih penggunaan untuk input mitra baru? Nah, ini saya simulasiin ya. Oke, jangan ngantuk dulu Bapak Ibu ya. Memang hari ini banyak simulasi. Oke, misalkan contoh posisi wallet Anda segini nih. Nah, ini umpamanya nih walletnya pas banyak banget nih ya contohnya ya. Nah, jadi Anda mau input mitra baru nih 100 PV nih. Oke. Nah, maka yang terpakai register wallet akan terpakai minus 50. Jadi untuk input pendaftaran baru, register wallet ini pasti akan terpakai otomatis. Berapapun angkanya. Nah, kenapa 100 PV kok yang dipotong cuma 50 registernya? Karena tadi sesuai yang saya sudah sampaikan, register wallet itu terpakai maksimum cuma 50% dari nilai paket yang akan diinput. Jadi kalau basic 100 PV, register wallet Anda kebetulan banyak, yang terpakai otomatis maksimal cuma 50. Oke, sehingga register wallet-nya berkurang jadi 162. Lalu sisa 50 PV dari mana? Dari cash wallet nih. Ya, cash wallet akan terpakai 50, sehingga cash wallet berubah jadi segini. Selesai, bisa diinput. Gitu ya. Ada lagi simulasi berikutnya. Nih, hari ini saya banyak simulasi Bapak Ibu ya. Oke, nih. Simulasi berikutnya, registernya cuma 30 nih. Kecil kan? Cash wallet-nya pas banyak. Nginput basic. Gimana? Maka register wallet pasti kepake semua, 30. Habis. Sisa 70 dari mana? Cash wallet harus ada 70. Nah, ya. Sehingga cash wallet-nya jadi 107. Total 100, bisa nginput lagi. Ya, jadi setiap kali Anda melakukan menginputan baru, register wallet otomatis terpakai. Gitu ya. Makanya selalu saya sarankan Bapak Ibu, nggak ngerti pun minimal harus bisa baca bonus Anda. Oke, ini simulasi lagi. Registernya 0, cash wallet-nya segini. Maka register tidak terpakai, 100-100-nya dari cash wallet bisa. Tuh ya, udah aku simulasiin lagi nih, oke? Jadi kalau register wallet-nya nggak ada, pakai cash wallet semua. Kalau cash wallet-nya 0 gimana? Nah, pertanyaan gitu kan. Kalau cash wallet-nya 0 juga gimana? Anda convert dari e-wallet di sini, bisa. Atau Anda beli dari mana? Dari upline Anda, dari downline Anda, dari MS. Nah, biasakan saya selalu sarankan Anda kalau butuh cash wallet, Anda beli dari mitra Anda dulu. Jadi supaya khususnya mitra-mitra Anda yang ke Vevet butuh duit, itu mereka bisa cairin ke Anda. Gitu. Inilah salah satu cara mensupport member Anda. Paham nggak? Ya, jadi kan kita punya downline nih. Downline Anda pasti punya PV. Anda jalan, Anda jualan, Anda butuh PV. Sebelum Anda lari ke master stokis, Anda tanya downline dulu. Kamu punya poin tidak? Saya butuh nih. Nah, ketika, oh ada cuma 10 bang. Ya udah, sini kasih saya 10, saya kasih kamu uang cash 70.000. Gitu. Itu juga buat motivasi mitra kita juga kan, supaya dia, aku benar-benar dapat uang loh.
Gitu, ya kan? Nah, kalau mitra kita sudah nggak punya poin, leader kita sudah nggak punya poin, baru kita lari ke master stokis. Stokis nggak punya poin, ya ke perusahaan. Ya, biasanya